Bismillahirrahmanirrahim. Salatu taqwiyatul hifzi, ay salatun li taqwiyatil hifzi. Salat dengan tujuan memperkuat daya hafal. An Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Qala, dia berkata, bainama nahnu, di antara kita, inda Rasulillah, sedang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu Ali bin Abi Thalib, tiba-tiba datang kepada Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni menantunya, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Faqala, lalu Sayyidina Ali berkata, bi abi anta wa ummi, bi abi, demi ayahku, anta, engkau, wa ummi, dan ibuku. Ini bahasa sumpahnya orang Arab. Demi bapakku, demi ibuku, dan demi dirimu. Tafallata hadhil Qur'anu min sadri. Tafallata, hampir hilang, hampir lepas, ya, daya hafal Sayyidina Ali. Hadhil Qur'anu, tentang ini Al-Quran, min sadri, dari dadaku. Daya hafal terhadap Al-Quran hampir lepas dari dadanya Sayyidina Ali. Fama ajiduni aqdiru alaihi, maka alangkah aku mendapati hampir tidak mampu untuk menahan daya hafal terhadap Al-Quran. Faqala, lalu bersabda lahu, kepada Sayyidina Ali, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan Nabi? Ya Abul Hasan, bapaknya Hasan. Ini orang dulu begitu, ya. Kalau memanggil orang, yang dipanggilkan anaknya, ya, kayak orang-orang kita. Bapaknya Ali, bapaknya Zaid. Ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, ya, kan putranya Hasan dan Husain. Afala u'allimuka, bukankah aku sudah mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat, yanfa'ukallahu bihinna, yang Allah memberikan manfaat kepadamu, bihinna, dengan beberapa kalimat itu. Wa yanfa'u, dan bisa mengambil manfaat, bihinna, dengan beberapa kalimat itu, man 'allamtahu, terhadap orang yang kau ajarkan ilmu padanya. Wa yusabbitu, dan Allah mengukuhkan, ma ta'allamta fi sadrika, apa-apa yang kamu telah pelajari di dadamu. Qala, sahabat Ali berkata, ajal ya Rasulullah, fa'allimni. Ajal, ya, ajal itu baik, atau segerakan, ya Rasulullah, ajarkan ilmu itu kepadaku. Qala, Nabi bersabda, idza kana lailatul jumu'ati, apabila berada di malam Jumat, fa in istata'ta, maka apabila kamu mampu, antakuma, hendaknya kamu bangun, fi sulusil lailil akhiri, pada sepertiga malam yang terakhir. Fa innaha, karena sesungguhnya sepertiga malam yang terakhir itu, sa'atun masyhudatun, waktu yang mustajab dalam doa, dan waktu itu adalah waktu yang disaksikan oleh para malaikat di saat hamba-hamba berdoa atau beribadah. Wa du'a'u, dan berdoa, fiha, di sepertiga malam yang terakhir itu, mustajabun, mustajab, ya. Apa mustajab? Terkabulkan, cepat diijabah. Wa qad qala akhi Yaqub li banihi, wa qad qala, dan sungguh telah
Berkata Nabi Yakub, saudaraku Nabi Yakub, libanihi kepada anak-anaknya, saufa astaghfiru lakum rabbi, inna rabbi laghafurur rahim. Saufa astaghfiru, aku akan memohonkan istighfar, memohonkan ampunan, lakum kepada kalian, Rabbi terhadap Tuhanku. Wa du'a'u fiha mustajabun. Yaqulu, Nabi bersabda, hatta ta'tiya lailatul jum'ati, sehingga datang ya, sehingga kamu datang pada malam Jumat. Fa illam tastati', maka apabila kamu tidak mampu bangun sepertiga malam yang terakhir, faqum fi wasatiha, maka bangunlah di tengah malam Jumat. Fa illam tastati', maka apabila kamu tidak mampu, faqum fi awwaliha, maka bangunlah di permulaan malamnya. Fasalli, kemudian kerjakanlah olehmu arba'a raka'atin, 4 rakaat. Taqra'u, kamu membaca fir raka'atil ula, pada rakaat yang pertama, bi Fatihatil Kitabi, dengan membaca surat Al-Fatihah, wa surat Yasin, dan baca surat Yasin. Wa fir raka'atis tsaniyati bi Fatihatil Kitab, dan pada rakaat yang kedua sesudah membaca surat Al-Fatihah, wa Hamim ad-Dukhan, dilanjut dengan Hamim ad-Dukhan. Siapa yang sanggup ini? Wa fir raka'atis tsalisati, dan pada rakaat yang ketiga, bi Fatihatil Kitabi, dengan membaca surat Al-Fatihah, wa alif lam mim tamzil, atau alif lam as-sajdah, surat as-sajdah yang biasa dibaca di subuh Jumat. Wa fir raka'atir rabi'ati, dan pada rakaat yang keempat, bi Fatihatil Kitabi, sesudah membaca Fatihah, wa tabaraka al-mufassali, dan membaca surat Tabarok yang menyambungkan. Fa idza faragta, maka apabila kamu telah selesai minat tasyahudi, dari bertahiyat, sudah selesai tasyahud, fahmadillah, maka memujilah kamu kepada Allah. Wa ahsin as-sanaa, dan baguskanlah pujian itu alallahi, kepada Allah. Wa salli alayya, dan bersolawatlah kepadaku. Wahtasin, dan baguskanlah dalam bersolawat kepadaku. Wa ala sairin nabiyyina, dan bersolawat pula kepada seluruh para nabi. Wastaghfir lil mu'minina, dan beristighfarlah, bermohon ampunlah, lil mu'minina, untuk orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang mukmin perempuan. Wali ikhwanika, mohonkan ampun terhadap saudara-saudaramu, alladzina sabaquka bil iman, yang mereka telah mendahuluimu meninggal dunia membawa iman. Summa qul, kemudian ucapkan olehmu, fi akhiri dzalika, pada akhir dalam pekerjaan salatmu itu, Allahumma badi'as samawati wal ardi, ya dzal jalali wal ikram, wal izzati allati la turam, as'aluka ya Allah ya Rahman, bi jalalika wa nuri wajhika, an tulzima qalbi wa hifdha kitabik, kama 'allamtani warzuqni an atluwahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni. Allahumma badi'as samawati wal ardi, ya dzal jalali wal ikram, wal 'izzati allati la turam, as'aluka ya Allah ya Rahman, bi jalalika wa nuri wajhika, an tunawwira bi kitabika basari, wa an tutliqa bihi lisani, wa an tufarrija bihi an qalbi, wa an tashraha bihi sadri, wa an tu'mila bihi badani, fa innahu la yu'inuni 'ala al-haqqi ghayruk, wa la yu'tihi illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kalau yang belakangannya hafal ya.
Allahumma ya Allah badi'us samawati, sang pencipta langit, wal ardi, dan sang pencipta bumi. Ya dzal jalali, wahai zat yang maha agung, wal ikrami, dan yang maha mulia, wal izzati, dan maha keagungan, maha izzah, maha mulia pula, al aziz, maha kuasa. Allati la turam, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Allah zat yang maha agung, maha mulia, maha izzah, maha kuat, maha kuasa, itu tidak bisa diganggu oleh siapapun. As'aluka, aku bermohon kepadamu ya Allah, ya Rahman, wahai zat yang maha Rahman, bijalalika, dengan sebab keagunganmu, wa nuri wajhika, dan dengan sebab cahaya kemuliaanmu, antul zima qalbi, agar engkau membersihkan hatiku, memastikan, membiasakan hatiku, hifdha kitabika, untuk mampu menghafal kitabmu, kama 'allamtani, sebagaimana engkau telah mengajarkan kepadaku, warzuqni, dan berikanlah kepadaku kemampuan, an atluwa, untuk mampu membaca, alal nahwil ladzi yurdika anni, sebagaimana seumpama kepada yang engkau telah meridhai kepadaku. Allahumma badi'as samawati wal ardi, wahai ya Allah zat yang menciptakan langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung, maha mulia, wal izzati, dan maha kuat, allati la turam, yang tidak diganggu, yang tidak bisa diganggu gugat. As'aluka ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, ya Rahman, wahai zat yang maha Rahman, maha pengasih, bijalalika, atas keagunganmu, wa nuri wajhika, dan cahaya kemuliaanmu, cahaya kekuasaanmu, antunawwira, agar engkau menerangi, bi kitabika, lewat kitab sucimu, basari, pandangan mataku, wa antutliqa, dan hendaknya engkau memberikan kelancaran, bihi, dengan kitabmu, lisani, lisanku, wa antufarrija, dan semoga engkau memberikan kelapangan, kelapangan, kelonggaran, bihi, dengan Al-Quran, an qalbi, tentang hatiku, wa antashraha, semoga engkau memberikan lapang juga, bihi, padanya, bihi, dengan Al-Quran, sadri, dadaku, wa antu'mila bihi badani, dan aku bermohon kepadamu pula agar engkau memberdayakan lewat kitab sucimu badani, kemampuan badanku, fa innahu la yu'inuni, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menolongku, alal haqqi, atas melakukan kebaikan, ghairuka, selain daripada dirimu, wala tu'tihi illa anta, wala yu'tihi, dan tidak ada yang mampu mendatangkan kemampuan seperti ini, illa anta, kecuali engkau, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Abul Hasan, hai bapaknya Hasan, taf'alu dzalika salasa juma'in, kerjakan olehmu salat yang seperti itu 3 kali Jumat, au khamsan, atau 5 Jumat, au sab'an, atau 7 Jumat, tujab biidnillahi, maka kamu akan diijabah atas izin Allah. Walladzi ba'atsani bil haqqi, dan demi zat yang telah mengutusku dengan hak, ma akhta'a mu'minan qattun, ma, tidak ada, akhta'a, yang salah, mu'minan, bagi orang mukmin, qattun, sedikit pun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salat untuk menguatkan daya hafal. Apalan kita itu nyantel apa sering lupa? Ternyata ada amalannya. Kalau apalan kita biar nyantel kayak kapstok. Kapstok itu dicantelin kaos, nempel, cantelin baju,
nempel, cantelin celana, nempel, cantelin kolor, nempel, cantelin anduk, nempel gitu. Cantelin duit doang ya, nggak nempel-nempel. Kalaupun nempel hilang. Itu kapstok. Jadi otak kita supaya kayak kapstok. Bagaimana caranya? Ternyata ada caranya, Pak. Orang-orang zaman dulu, ya, sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW, kalau Rasulullah terima Al-Quran dari malaikat Jibril, kemudian dibaca oleh Rasulullah, ya, lalu dihafal oleh para sahabat. Ada yang dihafal, ada yang langsung ditulis. Ya, nulisnya sangat sederhana. Ada yang ditulis di pelepah korma, ada yang ditulis di kulit-kulit binatang. Itu. Kemudian dihafal lagi, sehingga banyak sahabat-sahabat yang pada hafal Al-Quran. Karena Al-Quran zaman Nabi itu belum ada pembukuannya, maka hafalan para sahabat terhadap ayat-ayat Al-Quran itu tidak berurutan surat per surat, berurutannya sesuai dengan apa yang didengar dari Rasulullah SAW. Itu hebatnya daya hafal para sahabat. Tapi tentu daya hafal ini ada yang tingkat daya hafalnya sekali dibacakan langsung nempel. Ada yang 2 kali 3 kali nempel. Ada yang 3 kali 4 kali 10 kali baru nempel. Ya. Ada yang berkali-kali kagak nempel-nempel. Ya. Diajarin doa. Ya. Udah, ya Pak, saya bacakan dulu. Udah selesai. Ayo diikuti, selesai. Ayo baca bareng, selesai. Ayo baca sendiri, selesai, bisa. Udah. Ya. Pulang sampai di rumah ada catatannya, suruh diulang-ulang baca. Ya. Ya. Seminggu kemudian ditanya, Bapak Ibu udah hafal apa belum? Alhamdulillah hafal Pak Ustaz. Ya. Hafal Pak Ustaz. Yang hafal Pak Ustaz. Itu pintar-pintar begitu jamaah. Masya Allah. Nah rupa-rupanya ada tata caranya orang supaya bisa kuat dalam menghafal. Di samping daya hafal itu kuat karena sebab makanan dan perilaku, ternyata ada amaliyah tertentu untuk menjadikan sebab kita punya daya hafal yang kuat. Orang tingkat hafalannya bagus kalau yang dimakan makanan yang halal. Tapi kalau yang dimakan makanan-makanan yang diperoleh dengan jalan yang haram, itu hafalannya meleset, ya, tumpul. Iya, iya. Sekalipun diasah kayak pisau itu kagak tajam-tajam. Tuh, karena yang dikonsumsi makanan yang haram. Kemudian yang kedua, yang menjadikan sebab otak itu daya hafalnya ya cepat hilang, itu adalah karena berbuat maksiat. Ada perbuatan maksiat yang dia lakukan sehingga daya hafalnya tumpul. Kemudian yang ketiga, orang menghafal itu mula-mula membaca itu lewat pandangan mata. Maka kalau matanya bersih dari dosa mata, insya Allah hafalannya bagus. Tapi kalau matanya sering buat nonton gambar-gambar parno, sering lihat hal-hal yang diharamkan, itu nggak tembus pandang, nggak sampai kepada ainul basirah,
tapi hanya sampai pada jumudul ain, sampai pada mata kebendaan. Kalau mata ainul basirah, pandangan mata sampai ke dalam hati, itu kuat ya hafalannya. Tapi kalau matanya mata benda, ya, yang dihafal urusan-urusan duniawi, benda-benda dunia. Lalu kemudian di samping itu ternyata ada tata caranya supaya kita memiliki daya hafal yang kuat. Riwayatnya dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ya. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas itu saudara sepupunya Rasulullah, karena Sayyidina Abbas itu saudara sekandung dengan Sayyidina Abdullah, berarti saudara sepupu. Kemudian yang diriwayatkan adalah tentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga sepupunya Rasulullah, karena Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib saudaranya Sayyidina Abdullah. Cuman Abi Thalib tidak masuk Islam. Ya, sahabat Abbas masuk Islam. Ya. Kemudian sahabat Hamzah masuk Islam. Nah, cerita tentang Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini hafalan Quran saya kenapa hilang-hilang melulu? Ya. Ngapalin wadduha aja nggak hafal-hafal misalnya. Atau yang lebih panjang dari itu, ngapalin surat Al-Muluk Tabarok nggak hafal-hafal. Ya. Karuan kalau Yasin karena bacanya bareng-bareng. Ya. Jadi misalnya wa ayatul lahumul lailu ketukar wa ayatul lahumul ardu, ya, itu langsung bisa balik karena lihat mulut temennya. Tapi kalau baca sendiri surat Yasin nggak rapi-rapi, ya, ya, karena ada ayat-ayat yang mirip yang sama. Kenapa begini ya? Bi abi anta wa ummi tafallata hadhil Quran min sadri. Demi bapakku, engkau dan ibuku, hafalan Quranku ini hampir-hampir hilang dari dadaku, sehingga aku tidak mampu untuk bisa menambahkan hafalan terhadap Al-Quran pada khususnya. Nah, kita melihat bahwa para penghafal Al-Quran itu dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, terus selalu ada. Ya, terus selalu ada. Karena memang oleh Allah diberikan hati yang longgar, diberikan akal yang cerdas. Ada orang menghafal Al-Quran hanya butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, hafal 30 juz. Ada yang hafalannya 3 tahun, ya, rata-rata 5 tahun. Ada yang nggak hafal-hafal. Jangankan 1 geluntung Al-Quran, ya, beberapa surat aja nggak pada apa. Tapi jangan putus asa. Kalaupun kita tidak bisa menghafalkan seluruh Al-Quran 30 juz 114 surah, jangan kemudian ngapain saya ngapalin Quran, percuma, nggak bakal apa. Nggak boleh begitu. Karena ma la yudraku kullu la yutraku kullu, itu kaidahnya begitu. Apa yang kamu tidak bisa ambil semuanya, maka jangan ditinggal semua. Kalau kita tidak bisa mengambil hafalan 114 surah, maka setidaknya diambil sebagian kecil dari 114 surat. Ya paling tidak ya surat-surat juz amma yang kita kudu hafal. Ya, surat-surat pendek ya. Khawatirnya ya, imam datangnya terlambat ya, padahal waktu maghrib sudah bergeser ya, sholawatan sudah capek ya, imam belum datang, mau tidak mau kita didorong oleh teman-teman kita. Nah kalau kita punya hafalan, alhamdulillah
Nah, menghafal Al-Quran itu harus lihat tulisannya. Sebab kalau tidak lihat tulisannya, cuman hafalan, itu kalau sudah hafal, benerinya susah. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Yang benar pendek apa panjang? Hah? Pendek apa panjang? Nah, inna sesungguhnya kami Allah. Ya. Jadi panjang. Tapi karena hafalan dari pertamanya pendek, jadi akhirnya pendek terus. Dibenerin, diunjukin tulisannya, iya, ntar begitu baca, balik lagi segitu lagi. Itu karena hafalan tanpa mengetahui bacaan. Karena itu orang menghafal, lihat tulisannya. Apalagi kita berulang-ulang didorong maju menjadi imam, itu kita kudu lihat-lihat kembali tulisannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Laila bukan laila. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Misalnya itu. Atau ya, surat-surat yang lain yang memang membutuhkan kejelian dalam membaca. Seperti misalnya li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya. Li'ilafi. Kadang kalau hafalannya li'ilafi, udah sampai gedenya sampai tuanya li'ilafi. Li'ilafi Quraisyin. Ya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Was-shayf padahal itu mat apa namanya? Mat lain. Rihlatash syita'i was-shayf itu madlin ya. Itu kalau tidak rinci dari awalnya nanti dandaninya susah. Ada imam di satu musholla ya, berulang-ulang kali diingatkan begitu lagi ya. Ya. Nah, karena itu dalam menghafal Al-Quran tentu sesudah kita belajar tata cara membaca, kemudian diulang lagi lihat tulisannya supaya kemudian sesuai antara tulisan dengan bacaan. Kadang-kadang karena kita merasa sudah hafal jadi nggak melihat lagi, ujung-ujungnya bisa bergeser dari tulisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar daya hafal kita itu kuat, ada satu amalan yaitu salat namanya hifdzu, namanya salat taqwiyatul hifdzi. Salat li taqwiyatil hifdzi. Salat untuk menguatkan daya hafal. Jadi kalau misalnya mau diniatkan usolli sunnatan li taqwiyatil hifdzi boleh ya, atau niatnya ya usolli sunnatan raka'ataini tapi untuk menguatkan kita punya daya hafal. Kapan mengerjakannya? Kata Rasulullah yang paling bagus sepertiga malam terakhir. Jam berapa sepertiga malam terakhir? Ya jam 3:30 itu masih sepertiga akhir ya. Jam 3:30, jam 4 ya di atas jam 3 lah. Kalau kamu bisa dikerjakannya sepertiga malam terakhir. Kalau nggak bisa dikerjakannya tengah malam.
Tengah malam itu kalau malam itu dimulai dari jam 6 ya sampai jam 6 pagi sampai jam 6 subuh, berarti tengahnya jam 2, jam 12. Kalau tengah malam juga nggak bisa, boleh kamu kerjakan sore hari. Sore hari itu berarti sebelum jam 12 ya. Dari mulai ba'da isya sampai sebelum masuk jam 12. Lalu kamu kerjakan di malam Jumat ya, mengerjakannya di malam Jumat. Sesudah kita baca Fatihah, rakaat pertama baca surat Yasin. Ya, sesudah Fatihah baca Yasin. Rapi baca Yasin, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi, lalu kemudian bangun dari sujud rakaat pertama. Rakaat yang kedua, sesudah baca Fatihah, baca Hamim Ad-Dukhan, baca surat Ad-Dukhan. Tahu pada hafal apa enggak ini? Kalau Yasin ya masih hafal-hafal dah ya. Ya, Yasin hafal, Hamim hafal ya. Hamimnya doang. Nah, kalau mau diambil 2 rakaat salam silakan. Tapi di sini mufassal diterangkannya. Lalu sesudah baca surat apa tadi? Ad-Dukhan ya. Turun ruku, bangun dari ruku, i'tidal, sujud, sujud, duduk, duduk, sujud. Habis sujud bangun lagi rakaat ketiga. Jadi nggak ada tahiyat awal. Baca lagi Fatihah. Sesudah baca Fatihah, baca surat As-Sajdah. Yang biasa bapak-bapak makmum kalau Jumat subuh. Lama nggak tuh? Berapa menit tuh? Lumayan ya, ada 10 menit gak ya? Kalau ngapal ya. Terus masuk rakaat ke 4. Baca surat apa tadi? Tabarok ya. Surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Kalau sudah selesai dari tasyahud ya. Ini maksudnya berarti selesai tasyahud ya sudah salam ya. Maka memujilah kepada Allah, baguskanlah pujiannya, lalu bersolawat kepadaku, lalu sempurnakan solawatnya, lalu bersolawat pula kepada para nabi. Kemudian beristighfar untuk dirinya dan istighfar untuk mukminin dan mukminat. Beristighfar pula untuk orang-orang yang telah lebih dahulu meninggal dunia dengan membawa iman. Kemudian akhir dari itu baru baca doa. Ya Allah, bisa apa enggak ini? Ya mungkin 4 rakaat itu bisa setengah jam kali ya. Hah? Agus bisa. Ya. Lah terus bacanya bagaimana, orang nggak hafal? Iya. Taruh papan di depan, ya. Qurannya dibuka, ambil Quran yang gede, kayak di Masjid Al-Falah, terus di beberapa tempat, ya. Dan ada Quran gede tuh depannya tuh. Baca itu. Mau dicoba Gus? Ya, Gus, udah ketuaan Ustaz. Ini yang muda-muda ini mestinya ya. Ya Allah. Doanya Allahumma badi'as samawati wal ardi. Allahumma ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tulzima qalbi wa hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwahu 'ala al-nahwi alladhi yurdika anni. Allahumma ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika
an tunawwira bi kitabika basari wa an tutliqa bihi lisani wa an tufarrija bihi an qalbi wa an tashraha bihi sadri wa an tu'ammila bihi badani fa innahu la yu'inuni 'ala al-haqqi ghairuk wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Itu doanya. Ya, maksud ilmu, kalaupun kita tidak mampu mengamalkan ini, satu saat waktu kita longgar, kita boleh coba. Ya. Umpamanya kita tidak ada kemampuan, tapi ada harapan kita punya anak-anak di pesantren atau anak-anak yang sedang menuntut ilmu di pengajian, ya. Kita yang mengerjakan, niatnya buat anak kita. Atau ajarkan ini kepada anak-anak kita, bimbing, kerjakan sholatnya bareng. Jadi nanti anak-anak akan terbiasa dengan amaliyah yang seperti ini. Nah, ini namanya pekerjaan ibadah yang berat, tapi ada tujuan yang luar biasa. Jadi otak itu diasahnya tidak sekedar menghafalkan semata-mata, tapi ada asahan yang lembut, yaitu dengan zikir dan doa. Kayak kita punya pisau, kita beli asahan, itu asahan kan dua sisi, ya. Sisi sebelah adalah mata asahan yang keras, lalu sisi lain adalah mata asahan yang lembut. Asah aja terus, nanti lama-lama juga akan tajam. Wahai Ali, kata Rasulullah, ya Abul Hasan, berarti Sayyidina Ali sudah punya anak, ya, karena sudah dipanggil nama anaknya. Kerjakan olehmu pekerjaan seperti ini 3 malam Jumat, atau 5 kali malam Jumat, atau 7 kali malam Jumat. Nanti kamu akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi ba'asani bil haqq ma akhta'a mu'minan qattun. Demi zat yang Allah telah mengutusku dengan hak, maka bagi orang mukmin melakukan kebaikan itu tidak ada kesalahan sedikit pun. Sayyidina Ali hafal Al-Quran. Sayyidina Ibnu Abbas hafal Al-Quran. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak sekedar hafal, tapi mahir bil Quran, ahli tilawatul Quran. Bahkan beliau termasuk orang yang pertama menulis tafsir Al-Quran. Judul tafsirnya Al-Miqbas Libni Abbas, ya. Jadi tafsir pertama Al-Quran itu adalah tafsir sahabat Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah. Kalau kita jangankan tafsir Quran, tafsir mimpi aja salah mulu. Menafsirkan mimpi aja salah mulu, apalagi menafsirkan Quran. Masya Allah. Berarti ulama-ulama kita, ya, salafus saleh, orang-orang soleh dari orang tua-tua kita, kenapa daya hafalannya kuat? Karena ternyata punya rumus. Di antara rumusnya adalah ini, ya, ini pekerjaan, yaitu sholat sunnah 4 rakaat dikerjakan di malam Jumat dengan bacaan rakaat pertama baca Fatihah, baca Fatihah terus baca surah Yasin. Rakaat kedua baca Fatihah terus baca surat Ad-Dukhan. Rakaat ketiga baca Fatihah terus baca surat Sajdah. Rakaat keempat baca Fatihah kemudian baca Tabarak. Ya, sekali-kali bolehlah dipraktekin. Ya, kali-kali aja otak kita jadi, ya, encer, ya, nggak jendel lagi. Masya Allah. Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, fa wallahi, maka demi Allah, ma labisa aliyun illa khamsan aw sab'an, tiada melewati
atau tiada menempati pekerjaan itu Sayyidina Ali kecuali 5 kali atau 7 kali. Hatta jaa, kemudian datang Rasulullah SAW, ya, yaitu Rasulullah SAW fi misli dzalikal majlis, pada majlis yang seperti itu pula. Faqala, kemudian berkata sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu fima khala, ya, inni sesungguhnya aku, kuntu adalah aku, fima khala, sebagaimana apa yang telah diberikan kelonggaran, la akhudhu, aku tidak mengambilnya, ya, illa arba'a ayatin, kecuali 4 ayat, wa nahwahunna, dan yang semisal dengannya. Fa idza qara'tuhunna ala nafsi, ya, maka ketika aku membaca ayat-ayat itu dalam diriku, tafallatna, maka menjadikan sebab hampir hilang hafalannya. Wa ana ata'allamu al-yawma 40 ayatan, ya, dan sekarang hari ini aku belajar 40 ayat, wa nahwiha, dan yang sama dengan 40 ayat. Fa idza qara'tuha ala nafsi, maka ketika aku membacanya ayat-ayat itu dalam diriku, fa ka'annama kitabullahi baina 'ainiyya, fa ka'annama kitabullahi baina 'ainiyya, maka seolah-olah Al-Qur'an itu ada di hadapanku. Wa laqad kuntu asma'ul hadisa, dan sungguh aku telah mendengar hadis. Fa idza radattu, apabila aku ingin mengulang membaca atau menulisnya, tafallata, ya, hilang-hilang pula hafalanku. Wa ana al-yauma, dan aku pada hari ini, asma'ul ahadisa, aku mendengarkan beberapa hadis. Fa idza tahaddastu biha, maka apabila aku mengucapkan kembali hadis itu, lam ukhrim minha harfan, tidak ada yang tertinggal sedikit pun, satu huruf sekalipun dari hadis yang aku baca, yang aku dapati dari engkau ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wasallama inda dhalik, dan memberikan selamat di saat itu, mu'minun wa rabbil ka'bati Abul Hasan, orang mukmin itu baik demi Tuhan yang memiliki Ka'bah, wahai Abul Hasan. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan gharib wa akhrajahu Hakim wa sahahahu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan hadis hasan, dan juga mencatatkan hadis Imam Hakim dan ditempatkan sebagai hadis sahih. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kata sahabat Abdullah ibnu Abbas, dia melihat Sayyidina Ali mengerjakannya 5 kali, berarti 5 Jumat, ya. 5 Jumat atau 7 Jumat. Kemudian sesudah itu tentu beliau pula, sahabat Abdullah ibnu Abbas, mengerjakan pada pekerjaan yang sama. Akhirnya beliau menyampaikan, tadinya saya menghafal 4 ayat aja nggak hafal-hafal, ya. Apalagi begitu 4 ayat hafal, nambah 1 ayat, ya, ayat pertama hilang, ya. Ayat kelima hafal, ayat ke-1 hilang, jadi 4 tetap 4 ayat. Nambah lagi, ya, ayat ke-6, ayat ke-5, ayat ke-2 hilang lagi, ya. Nggak nambah-nambah itu ayat. Tapi sesudah aku mengerjakan pekerjaan sholat seperti ini, maka Allah berikan kepadaku pengetahuan yang luas, sehingga ketika aku baca Quran, seolah-olah tulisan Al-Quran itu kelihatan di depanku. Masya Allah. Kayak siapa yang sekarang lagi ketop, ya, Wah, ya, Ustadz Ade Hidayat, ya. Quran surat sekian, ayat sekian, halaman sekian, posisi di pojok kiri sebelah atas, misalnya gitu, ya. Hafal beliau, gitu. Ya. Baca ayatnya, teng,
Ini surat ini ayat sekian, ya, halaman sekian, posisi di sudut kiri bawah misalnya. Dan ini kan sungguh luar biasa. Sampai halamannya hafal, sampai posisinya di baris keberapa hafal. Saya beberapa waktu yang lalu melihat tuh ada 2 anak laki-laki yang usia SD kelas 1 apa kelas 2. Itu yang qori kembar itu, ya. Qori yang duet itu. Itu hafalannya begitu. Jadi misalnya orang ngacak baca Quran 1 ayat, suruh terusin bisa. Ditanya, surat apa? Surat sekian. Ayat berapa? Ayat sekian. Halaman berapa? Halaman sekian. Di baris keberapa? Baris kesekian dari atas. Apa? Padahal umurnya belum 10 tahun. Masya Allah. Oh, iya, luar biasa. Jadi penghafal Al-Quran sepanjang zaman akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hafizul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya, musyaffa', bisa memberikan syafaat, ya, syafaat untuk dirinya, syafaat untuk orang tuanya, syafaat untuk kakek neneknya, syafaat untuk anak-anaknya. Subhanallah, ya. Dalam satu riwayat sampai beberapa keturunan itu diberikan syafaat selamat dari neraka dengan sebab hafal Al-Quran. Alhamdulillah jamaah sini semuanya hafal Al-Quran. Al-Quran doang hafal Al-Quran, ya. Ya Allah, ya mudah-mudahan diluaskan akal pikiran kita sehingga akal pikiran kita bisa menampung hafalan-hafalan dari kitab suci Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.